Tapi karena nama Yesus mengandung mukjizat, mengandung kuasa di sana, maka nama itu dipakai iblis. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nama Yesus itu mahal, Cak Ayu. Baca Lukas 4. Ketika iblis menyerahkan kemudian kuasa, menawarkan kuasa. Hei Yesus, ya paman, aku akan memberikan engkau kuasa di dunia bila engkau menyembah aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore menjelang malam ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Hizuma ya. Dan seperti biasa ya, orang-orang Kristen ini dan pendeta-pendeta ini berargumentasinya semuanya berbohong ya, semuanya menipu. Kenapa? Yang disampaikannya tidak sesuai dengan dalil-dalil yang ada, yang tertulis di dalam kitab mereka sendiri, yang dimana seharusnya ya para pendeta ini faham ataupun tahu ayat-ayat yang dimana terletak ataupun berbunyi di dalam kitab mereka, seharusnya faham ya, karena itu kitab mereka, apalagi ini seorang pendeta. Namun demikian sangat memalukan ya, ketika berdebat dengan umat muslim itu mereka semuanya berbohong. Bahkan ketika diberikan ayat yang berbunyi sipulan-sipulan si A si B gitu, dia mereka selalu bertanya di mana itu tertulis gitu ya, padahal dengan jelas yang dibacakan itu adalah isi kitab mereka sendiri. Namun anehnya dan lucunya dan menjadikan sebuah tanda bahasanya mereka itu tidak pernah membaca isi kitabnya, ketika dibacakan isi kitabnya mereka tidak tahu. Nah, itu menjadi sebuah bukti tanda. Maka dari itu ya, orang Kristen ini dibodoh-bodohi. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Tuhan menciptakan kita akal, diperintahkan jangan menyembah selain daripada aku. Kalian menyembah makhluk terkutuk kok. Apalagi seorang wanita, mulus, lekuk tubuhnya tampak, bibirnya seksi, matanya aduhai, pipinya merah merona, pinggulnya kayak gitar gambus. Kalau dia kentut bau duren, berbicara mendesah, selamat pagi bos. Lo yang makanan haram aja lu ambat, hah? Manusia aja Anda sembah, bisa nahan? Mustahili. Saya taruhan lari 50 kilo bolak-balik kalau ada yang bisa mengatakan kami tetap teguh memegang istri satu. Nihil, mustahil itu. Mustahil. Inilah solusi di Islam. Sabar. Maka Islam mengatakan apa? Jika engkau mampu adil, mampu menciptakan rasa kasih sayang bahagia di antara dua laki wanita, maka apa kata Allah? Nikah silakan. Tapi syaratnya fawahida, harus adil. Kalau tidak, fawahida cukup satu. Cukup satu. Jadi di sini jangan munafik kita, jangan. Orang kelite mengatakan kami cukup ya. Lau kafiam menitimumu. Jangan munafik, jangan munafik. Keluar melihat wanita, apa yang terjadi? Ya tanyalah pendeta Yosua Teu, lalatnya itu kemana-mana perginya. Demikian saya rasa ya. Jadi Yesus memberikan solusi kepada pengikutnya. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka boleh dia akan mendapatkan lipat kali ganda saat itu juga. Silakan. Ya, sama-sama saudara. Ini sedikit meluruskan yang tadi apa Matius. Silakan. Matius 19 nomor 29 ya. Lukas 18. Jadi Lukas tadi saudara bilang Matius 19 nomor 29 mungkin. Iya, silakan. Iya. Dari situ sebenarnya tidak ada kata istri sama sekali ya. Dihilangkan oleh Lembaga Bible Indonesia.
Karena lembaga Bible Indonesia malu. Ternyata Yesus mengajarkan poligami. Silakan Anda baca KJP. KJP itu lebih tua daripada Bible Indonesia. Ya, artinya bahwa ajaran yang beredar itu artinya yang kami pegang sekarang, bahwa di situ hanya, saya boleh bacakan mungkin isinya. Boleh, silakan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, Yes. saudaranya laki-laki Yes. atau saudaranya perempuan, Yes. bapak atau ibunya, Ya. anak-anak atau ladangnya, Ya. akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Iya. Kenapa istri tak ada di situ, Bang? Sedangkan di situ Ya, disebut artinya semua. bahwa istri tidak ada di situ ya. Ya, kenapa dihilangkan istri? Apakah dianggap sampah bininya? Sepertinya semoga memang dihilangkan atau tapi memang yang tertulis Nggak di sini mungkin. demikian. Nggak mungkin. Orang tua ada, anak-anak ada, saudara perempuan ada, saudara laki-laki ada. Satu diumpetin, bini. Siapa pelaku ini? Siapa pelaku ini yang menghilangkan ini? Coba Anda baca Artinya bahwa yang kemudian. tertulis hanya demikian, kita menerjemahkan sesuai yang tertulis saja. Ya, jadi kalau dihilangkan 50 tahun Ya. ke depan dihilangkan orang tua juga itu jadi benar. Tidak, ini pasti seperti ini karena itu kemungkinan saja. Kita hanya melihat yang Coba ada Anda saja. baca Tidak, terjemahan saya 2008. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri, gune dalam bahasa Yunani, gune, dihilangkan. Sedangkan ini terjemahan baru yang Anda baca itu baru di Indonesia. Terjemahan yang lebih tua itu KJV. Di situ ada kata istri dan janggal sekali, saudara. Dari setiap orang yang setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki 1, saudaranya perempuan 2, bapaknya 3, ibunya 4, anak-anaknya 5. Mana keluarga inti kok hilang 1? Keluarga inti siapa lagi 1? Istri. Sengaja dihilangkan. Karena malu, ternyata mereka yang berkorban demi kebenaran meninggalkan istrinya akan mendapatkan kelak 100 kali lipat. Jadi kalau meninggalkan 1 istri, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat istri nanti. Tapi ini kan untuk siapa? Untuk Petrus dan teman-temannya, bukan untuk Kristen. Tidak usah dipakai, kawan. Tidak usah berkesil hati. Silakan ente 1 istri saja. Oke, jadi Boleh saya tambah sedikit, boleh nggak? Cuman di Islam itu kawan, di Islam itu diajarkan dalam Al-Quran, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Di Islam itu membangun rumah tangga bahagia, dan ketika mereka masuk di dalam surga, mereka masih bahagia bersama istri-istrinya, bersama dengan anaknya, dengan cucunya. Sedangkan di Kristen percuma 1 istri, tapi di surga tidak bersama istri lagi. Buat apa? Buat apa kalian kemudian 1 istri 1 suami setia, tapi nanti di kehidupan kekal berikutnya kalian nggak sama lagi? Buat apa? Kalau kami di Islam, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga Aden, umat Islam masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang saleh dari nenek moyang mereka, dari suami istri mereka, dari anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Kami berbahagia bersama dengan keluarga inti kami di jannah. Kalau di Kristen tak ada dalilnya seperti ini. Jadi untuk apa kalian setia katanya di dunia? Paling 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, habis itu mati, bubar selama-lamanya. Kalau di Islam enggak. Islam menikah hari ini, selama-lamanya di kehidupan kekal nanti akan bersama dengan istrinya yang soleh. Pilih mana? Di dunia, suami. pas. Silakan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jawaban jadi hanya sekedar untuk menambah pengetahuan saya saja. Silakan. Sahabat-sahabat Muslim, boleh saya izin sejenak, saya ibadah dulu. Bang Dinda Erik, siap. Oke, silakan. Pak. Siap, Bang. Terima kasih ya saudara. Terima kasih banyak. Katong
Katolik. Oh, kantong Katolik. Oke, siap. Thank you. Lanjutkan. Ya, Isinya yang saya tanya gini. Coba. Saya ulangi. pasangan sejenis itu dilakukan oleh Paus Fransiskus. Roma 3, 24 sampai 26, Roma 5 nomor 6, Roma 5, 8 sampai 10, 1 Yohanes 4 nomor 10, dan endingnya Roma 14 nomor 9. Dibaca dulu ayatnya supaya lebih lengkap. Ya, tinggal Anda pilih yang mana yang mau dibacakan. Matius 20 nomor 28. Itu aja ayatnya di mana? Oke, saya kasih Roma 3 Pak ya. Karena itu adalah surat Paulus ya. Matius saja, Matius. Kalau Roma kan kalian tidak percaya Paulus. Iya sama, Matius pun kami tidak terima. Itu bukan firman Tuhan itu. Itu cuma karangan orang-orang yang kemudian tulisannya dianggap firman Tuhan. Di dalam Matius 20 Pak Pendeta, nomor 28 di situ dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini Matius 28 ini nanti ujung-ujungnya itu ke penyaliban. Padahal ini tidak ada hubungannya dengan penyaliban data itu. Nah, kalau Anda mengatakan penebusan itu untuk menjual Yesus, tidak ada dalilnya. Ketika Anda membaca Kejadian 3, tak ada hubungannya dengan Maria. Itu membahas Hawa. Yang kedua, ketika saudara pendeta mengatakan, coba tanya ibu-ibu yang bisa menjawab, apakah mereka masih merasakan kesakitan? Nah, disinilah kebohongan gereja. Yesus datang menebus dosa waris. Dengan kata lain, Yesus datang menghilangkan kesakitan melahirkan. Ini yang menjawab ibu-ibu. Wahai ibu-ibu, apakah kalian masih sakit saat melahirkan? Masih, Pak Dokter. Berarti Yesus gagal. Yesus nebus dosa waris, Yesus gagal. Karena ibu-ibu sampai hari ini melahirkan masih akid. Kalau ibu-ibu tidak sakit lagi, orang mencari nafkah tidak susah lagi, baru top jer. Yesus menjadi tumbal untuk dosa waris. Faktanya nol, nihil, bullshit. Manusia masih bersusah payah mencari nafkah. Oke? Dan kemudian wanita masih susah dalam melahirkan. Lalu dosa apa yang ditebus oleh Yesus? Nihil. Itu hanya bullshit. Jualan untuk supaya orang menyembah Kristus doang. Bohong. Coba Anda lihat di dalam Roma 5 nomor 12. Menjalar ke bumi oleh karena Yesus Adam masuk ke bumi. Tapi dipotong, dikat oleh Yesus dengan darahnya di atas salib. Oh, berarti tak ada lagi dosa dong. Yes, udah ditebus. Iya, berarti tak ada lagi orang kesakitan melahirkan. Kalau Pak Bom jangankan melahirkan, kentut pun sakit dia rasa. Jadi itu bohong Pak Pendeta. Berhentilah. Silakan, mari sehat. Jangan kelamaan seperti ini. Silakan. Oke. Ya, oke. Kenapa Yesus harus mati? Yang tadi Anda baca bahwa anak manusia datang untuk memberikan nyawanya. Itu dimulai dari Kejadian pasal 3 ayat 21. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sebelum itu Tuhan mengingatkan dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Kalau engkau makan buah itu, maka kalian akan mati. Apakah setelah makan buah itu manusia mati? Tidak kan? Tapi apakah ada kematian? Ada kematian, saudaraku. Kejadian 3 pasal 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ini artinya yang menggantikan manusia mati di Taman Eden itu adalah binatang. Darahnya tercurah sehingga manusia itu tidak mati seperti kita juga. Tapi firman Tuhan mengatakan, engkau akan kembali dari debu, engkau akan menjadi
debu kembali. Artinya sepanjang kita belum kembali kepada debu, itu adalah sebuah kesempatan kita dalam penebusan. Tapi kalau tadi Bang Suma bilang, oh ya masih sakit, ya jelas, karena Yesus itu bukan berkuasa secara de facto hari ini. Kalau dia sudah jadi raja, itu dikatakan dia akan menjadi raja selama 1000 tahun memerintah. Tidak ada kesakitan di sana, tidak ada pembunuhan di sana, tidak ada kesusahannya, adalah damai, sejahtera, dan sukacita. Dan itu adanya nanti di kekekalan. Tapi apakah ada orang-orang yang bisa menikmati hidup hari ini? Jadi janji penebusan itu ada, tapi selalu saya katakan, itu hanya receh-recehnya. Kita akan menerima kelimpahan janji penebusan itu di kekekalan nanti. Itu sebabnya di sana tidak ada siksaan, tidak ada tangis, tidak ada ratapi, adalah damai dan sukacita. Ya, jadi kalau mulai dari kejadian saja di sana ada penebusan, manusia digantikan oleh binatang sehingga manusia tidak mati. Yang kedua, kalau mau lihat apa perjanjian Tuhan denganmu setelah itu juga perjanjian darah. Apa perjanjian Tuhan setelah itu yang menjadi tradisi bagi orang Israel dari keturunan Abraham? Juga perjanjian darah. Itu sebabnya ada sunat. Sunat itu tujuannya adalah untuk perjanjian darah, supaya orang Israel itu disebut sebagai umat Allah, maka mereka harus dikerat kulit katanya. Apa bukti bahwa ketaatan penuh itu harus dengan pengorbanan? Abraham itu diuji dengan ketaatan penuh mengorbankan anaknya. Siapa yang suruh mengorbankan anaknya? Allah sendiri. Tapi apakah anaknya itu jadi korbankan? Harusnya jadi, tapi Allah menggantikan dengan hewan. Dan itu adalah prototipe, tipologi bahwa Allah lah sendiri yang akan menggantikan penebusan itu. Manusia tidak bisa menyediakan itu, tapi Allah sendiri akan menyediakan penebusan. Dan itulah sebabnya Yesus diutus sepenuhnya melakukan kehendak Bapanya. Kehendak Bapanya itu adalah mati, dibunuh, menyerahkan nyawanya, supaya barang siapa yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Termasuk apa itu? Tidak akan ada kematian lagi nanti. Kita akan hidup kekal. Tidak akan ada kesusahan lagi. Di mana sempurnanya? Setelah Yesus datang untuk memerintah di dunia ini selama 1000 tahun. Oke, silakan dijawab. Yang ngomong apa ini? Tolong kepada Pak Pendeta ya, supaya diskusi kita ini ada artinya, bukan cuma omong-omong aja. Tolong, apa efek kematian Yesus itu? Efeknya apa? Dari dosa yang Anda katakan itu diwariskan itu apa? Oke. Dan tolong tunjukkan dalilnya di dalam perjanjian lama, di mana ada mewariskan dosa. Coba, silakan. Ada mewariskan dosa. Iya, di mana? Itu pertama kali kepada anaknya. Ya, di mana? Kain membunuh Habel. Alamak, saya tidak Yang tanya diwariskan. itu. Yang saya tanya Kenapa dalil. Mana dalilnya? Coba lihat di Kejadian pasal 4. Pembunuhan itu terjadi setelah adanya kematian. Ya, karena itu runutan hidup manusia. Yang saya tanya, dosa waris itu dalilnya di mana, Pak Pendeta? Runutan hidup manusia yang di dalamnya ada sifat manusia berdosa. Dalil Pak Pendeta. Baca dalil. Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 itu terjadi adanya kasus pembunuhan Ya, Habil, Kain ya. Yang saya tanya dosa waris, Bang, dosa waris. Yang namanya dosa waris itu kan apa yang terjadi setelah itu, dampaknya, efeknya. Dalil Bang, dalil dosa waris. Kalau tidak ada berarti ini hanya bohong waris. Lah, jadi ini saya harus luruskan ya, teman-teman lah. Saya yang harus minta Anda tunjukkan dalil, kok luruskan pula. Pengajaran yang lengkap. Tidak bisa, oh dalilnya mana ada dosa waris. Lah harus ada dalil. Karena itu cuman ciptaan Kristen aja. Dalilnya, dari cerita firman Tuhan itu kita bisa dalil, Bang, memahami. dalil dosa waris, dalilnya mana, Bang?
Jadi Dikit saya punya harus Yahudi. luruskan Bang Suma. Dalil, Kalau kalian nggak usah selalu buka diluruskan dalil, dalil kita beda. dulu Pak Pendeta, beda. dalil dulu Pak, dalil Pak, jangan menyesatkan Pak, silakan dalil. Kalau saya dalilkan kan dari tadi sudah ngomong. Apa Apa dampaknya? Bukan Ya, dampak sekarang saya Pak, tanya Bang Suma. dalil Pak, Saya tanya Bang Suma. dalil Pak, Saya nanya, dalil. Anda mati Dalil. itu karena apa? Anda mati nanti itu besok atau lusa atau Enggak, kapan? dalil Pak, Kenapa? dalil dosa waris itu mana Pak? Jangan, ini sudah 2000 tahun kalian bohong ke anak Adam. Ya, Dalilnya dos- dulu, tunjukkan. Dosa waris itu adalah kematian. Dosa waris telah dikuasai oleh- dosa dikuasai waris oleh itu dosa. hanya bohong waris Pak, bohong waris. Nah, sekarang Kalau saya Anda tanya apa itu warisan? gini biar tak ajarin Oke. Pak, Saya biar tanya biar, apa? Warisan biar itu apa tak sih? ajarin Pak. Kalau Adam Anda terima itu warisan dari orang tua, apa yang Anda terima? Adam ini Apakah ada nggak sawah, dalilnya? rumah, atau duit itu namanya warisan. Mulai pendesta ini mulai ribut dengan dirinya sendiri. Pak Pendeta ini saya masuk. Pak Pendeta. Kalian sudah 2000 tahun berbohong, nggak bisa dibiarkan terus begitu ya. Kalian harus berhenti nipu orang, nipu jemaat itu berhenti Pak Pendeta, nipu jemaat berhenti. Saya minta dalil. Orang Yahudi Pak sebelum muncul Kristen itu tak ada yang mengajarkan kemudian dosa waris. Yang paham tentang kitabnya orang Yahudi itu orang Yahudi, makanya mereka disebut ahli kitab. Karena nggak diragukan pengetahuan mereka tentang kitab mereka. Ente pendeta sekalipun nggak paham bahasa Ibrani, nggak ngerti Pak Pendeta itu. Saya jamin itu. Yang Pak Pendeta paham itu cuma apa? Perpuluhan, persembahan dan seterusnya. Saya minta dalilnya loh. Dalil dosa waris yang kalian gaungkan untuk nakut-nakuti orang supaya mereka datang ke kalian membayar perpuluhan itu mana dalilnya? Ada nggak? 2000 tahun kalian menipu anak keturunan Adam. Mana dalilnya? Ada. Cuman karena orang mati, ya matilah namanya orang hidup di dunia. Mereka Adam dan istrinya diperintahkan untuk berkuasa di atas muka bumi ini, bukan untuk hidup kekal di dunia ini. Ada nggak dalilnya? Marilah kami menciptakan manusia serupa dengan gambar kita untuk hidup kekal di bumi. Ada nggak? Nggak ada, Cak Ayu. Oh, batal hidup kekal. Kenapa? Karena mereka mewariskan dosa kepada anak-anak mereka sehingga mereka mati. Nehi merica ketum berjahe. 2000 tahun loh Pak Pendeta kalian menipu jemaat. Yesus harus kita menjadi tumbal dosa-dosa kita. Ada nggak dalilnya? Manusia mewariskan dosa kepada keturunannya, ada nggak dalilnya? Dalil dulu, Ya. baru dogma. Saya Jangan bacakan, dogma ya. dulu tanpa dalil. Dalil dulu Pak. Kejadian pasal 4 ayat yang ke 12 misalnya, dari 10 mulailah. Apa yang telah kau perbuat ini, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah, mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari dagingmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Nah ini kan dari hubungannya perbuatan dengan orang dosa? tuanya, dari perbuatan Adam dan Hawa sekarang dinikmati oleh Habel, oleh Kain. Apa Ya. hubungannya Pak dengan dosa Apabila engkau waris? mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan menghasilkan sepenuhnya lagi kepadamu. Tadi kan orang tuanya dikutuk dengan susah payah. Di mana Itu dalilnya ada. Adam dikutuk Mengalir ke anaknya. Pak? Alamak ini Mengalir kok ke semakin anaknya. parah, pendeta ini kok semakin parah Nah, bohongnya. jadi- Di mana dalilnya Adam dikutuk Pak? Di mana dalilnya Adam dikutuk? Oke, Ya, saya bacakan silakan. ya. Ya. Terkutuklah tanah karena Ya, engkau. tanah. Oke. Nah sekarang apa yang dampak yang diterima oleh anaknya? Itu yang tadi saya bacakan. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang akan untuk menerima darah adikmu itu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya kepadamu. Engkau Bapak, menjadi seorang pelarian Pak dan Pendeta. pembara di dunia. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Pak Engkau menghalau Pendeta, aku sekarang dari tanah yang ini, dan dikutuk aku itu tanah Pak. Yang Kalau Anda dikutuk, tanya apa, ini kan berentetan. yang dikutuk tanah dengan ular kan Pak, iblis. Ya, yang dikutuk Yesus, tanah dan ular.
Yesus datang menebus kutukan, berarti siapa yang dibebaskan dari kutuk, Pak? Pada saat Yesus datang kemudian menebus dosa kutuk itu, siapa yang dibebaskan dari kutuk? Menebus kutuk, maka ular bebas dari kutuk. Dengan demikian konsep ini keliru, sebab ular tak dikutuk lagi. Kenapa tidak dikutuk lagi? Karena Yesus sudah menebusnya. Makanya Al-Quran saya mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum. Ternyata Kristus menebus iblis dari kutukan Tuhan. Kalau iblis sudah tidak dikutuk lagi karena Yesus melepaskan kutuk itu, maka iblis melenggang ke surga. Apakah konsep ini betul? Tidak, ini akal-akalan dari barat, Pak. Bukan ajaran para nabi. 2000 tahun kalian itu turun-temurun menipu jemaat. Sampai sini paham, Pak? Ya silakan, silakan lanjutkan kebohongan Anda. Silakan. Yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri itu adalah manusia. Iya. Jadi kalau Allah menebus itu, masa tebusan itu ditujukan kepada setan? Ini yang tidak masuk akal. Loh, yang Kalau Anda dikutuk, percaya bahwa kutukan yang Yesus itu dikutuk ditujukan siapa, kepada Pak? iblis, Yang dikutuk kan maka iblis. Yang dikutuk iblis, Pak. Yesus menebus kutuk, berarti Yesus menebus iblis. Anda Gitu, Pak. Pak, inilah kalau sering makan makanan yang dipersembahkan kepada sesajen. Oke, saya kan? bacakan ayatnya ya. Ya, silakan. Lalu itu nih ayat 14 Kejadian pasal 1. Yes. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala binatang. Engkau akan berjalan dengan perutmu. Sebentar, saya bacakan apa yang terjadi dengan manusia. Aku Apa yang terjadi dengan manusia? Antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunan. Memang betul, Pak. Akan meremukkan kepala. Betul itu, Pak. Akan Betul. meremukkan tumitnya. Firman-Nya Sampai hari ini, jadi, Pak. perempuan pun mendapatkan dampak manusia. Bahkan yang tadi saya baca itu menjalar kepada anak keturunan selanjutnya. Itu surat Paulus itu ubi jalar. Kejadian 4 itu bukan surat Paulus. Kejadian Paulus itu Kejadian 4 itu internal Habel dengan adiknya, Pak. Nggak ada hubungannya dengan keturunannya. Itu tipikal manusia, Pak. Karena Tuhan telah menciptakan kejahatan, Tuhan menciptakan kebaikan. Adanya pohon baik dan buruk. Siapa yang menciptakan pohon buruk, pohon jahat? Tuhan. Berarti Tuhan menciptakan kejahatan itu ada. Manusia dikatakan sempurna karena manusia punya kehendak free. Bisa jadi baik, bisa jadi jahat. Malaikat ini dia adalah makhluk yang baik. Iblis makhluk yang jahat. Mereka tidak dikatakan jahat, mereka tidak dikatakan baik sebelum adanya baik dan jahat itu dicipta oleh Tuhan. Gitu loh, Pak Pendeta. Jadi kalau Anda mengatakan Habil, Kain, oh tidak, itu potensi manusia. Tuhan bisa jahat, Tuhan bisa baik. Tuhan menciptakan Adam sama seperti itu. Punya potensi, punya kehendak bebas. Makanya iblis cemburu kepada Adam karena Adam memiliki dua sifat tersebut. Iblis tidak ada kehendak bebas pada dirinya. Begitu juga malaikat. Bisa nggak malaikat itu menjadi jahat? Menurut Kristen bisa. Salah. Malaikat itu adalah makhluk yang sempurna. Berbeda dengan setan. Makhluk yang tercipta dari api. Itu berbeda, Pak. Kalau Adam, dua-duanya bisa baik. Kalau iblis bisa nggak jadi baik? Nggak bisa, Pak. Kecuali jin. Jin bisa. Jin buruk. Kalau dia jadi
Manusia kalau dia jadi buruk maka dia jadi kafir. Jadi dosa waris mah nggak ada, bohong waris yang ada, bohong waris. Kenapa bohong waris itu diada-adakan? Supaya Yesus bisa dijual. Kalau nggak ada dosa waris, boleh nggak Yesus itu dijual? Matinya di atas salib? Nggak ada. Yesus mati di atas salib untuk membebaskan kalian dari pegadaian rentenir. Nggak ada itu. Yesus mati di atas salib agar supaya kalian semuanya berhenti kena penyakit panu. Nggak ada. Pasti dosa waris. Tapi karena dosa warisnya itu tak ada, maka kematian Yesus itu sia-sia. Hanya ngarangan bebas gereja ajanya itu. Nggak ada, mana dalilnya? Anda kan pendeta, ada nggak dalil dosa waris? Tak ada. Yang dikutuk itu ular. Dikutuknya gini, ular, karena kau melakukan dosa, maka kamu mulai hari ini berjalan dengan perutmu. Kalau betul Yesus datang menebus dosa ular, maka sejak hari itu kemudian ular sekarang ini tidak lagi jalan dengan perut, tapi ular berjalan dengan kaki. Bapak pernah melihat ular kobra, ular apa itu? Ular kobra. Hah? Jalan dengan kakinya. Itu bom Pak, itu bukan ular. Lihat. Yesus kalau datang menebus dosa, maka dosa yang ditebus Yesus ya dosa ular. Ular bebas sekarang. Karena kenapa? Yesus sudah mengambil alih kutuknya. Ini ajaran apa ini, Pak? Yang kayak gini-gini, Pak? Ajaran dari mana Anda dapatkan itu, Pak? Sedangkan kitabnya orang Yahudi, Pak ya, Pak Pendeta, dikatakan dalam kitab mereka, contoh 2 Tawarik 7:14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan aku akan mengampuni dosa mereka dari surga. Ngapain dia turun ke bumi, Pak? Bunuh diri untuk dosa-dosa setan. Ngapain? Saya jawab. Ya silakan. Butuh dalil saya, Pak. Silakan. Yang pertama, kalau Bang Suma bilang bahwa kematian Yesus itu untuk iblis, maka saya akan bacakan Matius 16 ayat 23. Ya, Matius 16 ayat yang ke-23. Matius 16 ayat yang ke-23. Di sana disebutkan begini. Ketika Petrus, Matius 16 ayat 23. Kasihan Pak kalau Anda bawa data itu, kasihan betul. Jadi ini Petrus mengatakan begini ya. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, artinya menjauhkan kematian. Ya, kali-kali tidak akan menimpakan engkau. Yesus langsung menegur Petrus begini. Nyahlah tuyul. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis. Kau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Karena kasihan Bapak kalau bawa dalil itu. Sebentar, diam dulu, saya dia jelasin. Yesus saat itu sedang memberitakan tentang kematiannya, bahwa aku akan mati. Tapi pada hari yang ketiga, di ayat yang pertama, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus berkata, menegur dia, kiranya Allah tidak menjauhkan itu daripadamu. Dan Tuhan bilang sama dia begini, Yesus bilang sama dia, nyala engkau iblis, karena memang aku harus mati untuk menebus dosa manusia. Jadi yang tidak percaya dan tidak menginginkan Yesus mati di atas kayu salib mengikut dosa, itu benar kata Anda, itu adalah setan atau iblis. Yang kedua, saya jawab tentang umatku yang atasnya namaku disebut. Ya, itu kan tadi Anda tunjukkan dari itu. Apa arti ayat itu? Arti ayat itu adalah deklarasi ketika Bait Salomo itu selesai dibangun. Dan Tuhan berkata, di bait inilah, di bait suci yang dibangun inilah,
aku akan turun, tapi syaratnya umatku yang atasnya namaku disebut jadi umatku yang atasnya namaku disebut, itu intinya merendahkan diri, itu poinnya juga yang kedua. Maka aku akan, tadi Bang Suma baca itu, menjawab doa mereka. Tapi apakah itu digenapi? Itu tidak digenapi sama sekali. Buktinya apa? Bait Salomo itu dihancurkan, tidak ada lagi karena orang Yahudi tidak taat. Sekian kali bait dibangun, roboh lagi. Bahkan terakhir Yesus datang ke dunia ini, dia menubuatkan. Dan sampai hari ini orang Yahudi tidak punya tempat ibadah. Karena apa? Mereka tidak percaya, mereka tidak merendahkan diri. Kalau seandainya Bang Suma bilang ayat itu digenapi, Tuhan turun dengan dalil ayat itu, susah kita, Pak. Kita jadi jongosnya orang Israel. Tapi itu sudah dibuang keluar dari Israel. Itu sebabnya dikatakan bahwa batu penjuru Kristus itu adalah menjadi batu penjuru yang menjadi batu sandungan bagi orang Israel. Sehingga keselamatan itu bukan lagi terfokus di Israel, tapi keselamatan itu untuk seluruh bangsa termasuk Bang Suma. Boleh saya tanggapi karangan saudara yang pertama. Silakan. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah." Yang dipikirkan oleh Allah, baca Amsal 21 nomor 18. Baca Mazmur 91, baca Mazmur 38. Itu yang dipikirkan oleh Allah. Baca Amsal 11, itu yang dipikirkan oleh Allah. Ketika kemudian ada orang benar yang ingin dihakimi, ingin dieksekusi mati oleh orang fasik, maka Allah datang menyelamatkan kemudian orang benar ini dan menggantikannya dengan orang fasik. Itu yang dipikirkan oleh Allah. Malaikatku akan datang kepada anakku untuk menantang dia di tangannya agar kakinya anakku itu tidak terantuk kepada batu. Itu yang dipikirkan oleh Allah. Yang dipikirkan oleh manusia, ini Yesus kalau dia datang mati dibunuh sama orang Yahudi dan Romawi. Itu pikiran manusia. Tapi pikiran Allah tidak. Orang fasik akan digunakan untuk menggantikan sebagai tebusan orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Itu siapa yang pengkhianat? Yudas. Yang jujur siapa? Yesus. Dia dipakai sebagai tebusan bagi Yesus. Itu pikiran Tuhan, Pak Pendeta. Yang Anda pikirkan itu sama seperti Petrus, menganggap bahwa yang mati itu Yesus. Padahal kagak. Tuhan tidak membiarkan anak yang dicintainya dieksekusi oleh orang-orang kafir. Jadi berjuta orang Yahudi, orang Romawi bekerja sama untuk membunuh Yesus. Tuhan tidak izinkan, Pak. Percaya sama saya. Tidak diizinkan. Untuk apa Yesus mati? Untuk nebus dosa waris. Mana dosa warisnya? Tak ada dosa waris, itu cuma kibulan aja. Kalau Anda mengatakan bait suci tak ada lagi, betul. Kenapa? Karena kerajaan yang diberikan kepada Yesus telah diberikan kepada bangsa lain, Pak. Lukas 1 nomor 33, dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dia hanya raja selama-lamanya untuk Bani Yakub. Jadi percuma pendeta berkoar-koar di depan jemaat. Kalau untuk menyelamatkan itu bullshit, tapi kalau untuk dompet bolehlah. Dia hanya raja selama-lamanya untuk Bani Yakub. Akan tetapi Pak Pendeta, di dalam Matius 21 nomor 43, karena aku Yesus berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kerajaan itu tidak mengajarkan dosa waris, Cak Ayu. Kerajaan itu mengajarkan damai sejahtera, shalom.
Islam, bukan ahli tank. Saya jawab ya. Logat Jawanya pakai kolok-kolok aku donta. Yang pertama Bu, ini saya pikir bagusnya ketemu Bang Suma langsung kita sambil makan coto ini sambil sharing di mana lah di Makassar itu ya. Di Siruaka di apa itu di Kristus yang keluar dari kubur kepada Bapak Paulus untuk Oke, saya jawab. menjual Yesus ke seluruh bangsa. Begitu. Apa yang Anda jawab? Saya minta dalil dosa waris dari perjanjian lama mana? Jawab Oke, apa? saya jawab. Jawab apa Pak Pendeta? Silakan. jawab. Saya masih minta dalil. Silakan. Dalil yang mau Anda minta ayat itu sebetulnya itulah yang dipikirkan oleh Tuhan saya. Bagaimana manusia ditebus supaya manusia yang sedang Alamak. kepada kematian dan kebinasaan ini bisa selamat. Tapi puji Tuhan, puji syukur karena kasihnya. Karena kasihnya satu-satunya jalan adalah mengirimkan anak tunggalnya untuk menjadi tebusan. Tidak ada yang lain. Kalau itu betul. Yang kedua, yang tadi Kalau Bang itu Suma betul. narasikan itu Matius pasal 4. Itulah cara setan untuk memalingkan kebenaran. Oh ya? Setan berkata Apa nggak kepada kebalik? Yesus dengan mengutip Mazmur. Ya, dengan mengutip Mazmur dalam Matius pasal 5. Kemudian Yes. dia membawa ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Apa kata Yesus menjawab? Apa tunduk kepada iblis? Enggak. Ada tertulis setan. Ya, dia bilang begitu. Ada Engkau tertulis. Dia berhadapan dengan setan. Engkau hanya menyembah. Baik Tuhan Allahmu. Hmm. Dan Yang mau dicobai di sini Iblis membawa siapa? lagi ke gunung. Yang mau dicobai di sini siapa Pak Pendeta? Yang dicobai adalah Yesus. Nah, iya. Kemudian Sekali lagi Pak Pendeta izin. silakan. Apa Yang itu? mau dicobai di sini Mazmur 91 kebenarannya. Apa iya betul si Tuhan kalau aku ingin membunuh anaknya, si Tuhan betul-betul mengaplikasikan perkataannya di Mazmur 91. Aduh Pak Pendeta. Yang ingin dicobai Tuhan yang ada di Mazmur 91. Makanya Yesus berkata, jangan kau mencobai Tuhan ilahmu. Yang ada di Mazmur 91 yang berkata di situ kan Tuhan. Dia akan mengutus malaikatnya untuk menantang dia di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Kalau Yesus itu betul-betul anaknya. Aku mau coba apakah betul Mazmur 91 itu terbukti. Ternyata iblisnya tidak berhasil mencobai dia karena Yesus tidak loncat. Andai saja Yesus loncat turun Pak Pendeta, maka malaikat akan turun menantang Yesus di kakinya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Iblis ingin mencoba Mazmur 91, bukan mencoba Yesus. Karena Yesus hanya mengatakan dirinya anak Tuhan, iblis ingin mencobainya. Apa tujuan iblis mencoba Yesus? Untuk nanti memanfaatkan nama Yesus itu untuk dijual kepada pemikir-pemikir lemah, orang-orang tak berakal. Karena nama Yesus ini sakti, nama Yesus ini bisa dijual, punya power nama Yesus itu. Maka iblisnya kelak datang muncul ngaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Kalau iblisnya datang mengaku, akulah bom-bom yang kamu kasih gift, kira-kira percaya nggak? Dasarku bercukur pari. Upgrade ke jilat Blue Refleksi. Mata pisau peka di kulit. Jangan cukur perih abangku. Enggak orang sedunia, enggak percaya Pak. Tapi karena nama Yesus mengandung mukjizat, mengandung kuasa di sana, maka nama itu dipakai iblis. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang.
Nama Yesus itu mahal, Cak Ayu. Baca Lukas 4. Ketika iblis menyerahkan kemudian kuasa, menawarkan kuasa. Hei Yesus, ya paman, aku akan memberikan engkau kuasa di dunia bila engkau menyembah aku, sebab aku telah diberi kuasa itu dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Tergoda enggak Yesus? Tidak. Berarti kuasa dunia itu tidak diberikan kepada Yesus. Lah iya. Lalu siapa yang keluar dari kubur mengaku aku telah diberi kuasa? Iki siapa? Itu bukan Yesus, sebab Yesus yang asli tak nerima kuasa dari setan itu. Sampai di sini Pak Pendeta paham gak? Saya jawab. Silakan jawab lagi. Dalil tak ada dosa waris. Saya jawab. Bang Suma kental Jawab ya. banget Bang Jawa. Ya. Logat Jawanya. Itu pasal 4 itu justru memberikan kita sebuah pemahaman yang juga memahami asal mula. Asal urat. Adam dicobai dan Hawa dia tadi? tunduk kepada pencobaan, dia kalah dengan pencobaan. Yesus dicobai, dia tidak tunduk. Ini yang cobai bukan bapaknya Bang Suma, yang cobai ini adalah setan. Agus, Kalau pintar. misalnya Yesus Pendeta pintar sekarang. Yesus mengikuti apa kata setan, berarti Yesus diberi Yesus kuasa. tunduk kepada setan. Tapi Berarti Yesus diberi juga kuasa. tunduk kepada setan. Berarti andai Iblis saja Yesus mengutip tunduk, Mazmur untuk sabar Pak, mencobai andai Yesus, saja Yesus tunduk, tapi Yesus maka tidak Yesus tunduk kepada diberi setan. kuasa di dunia. Betul? Tidak kalah dengan pencobaan, tidak Pak seperti Pendeta, Adam dan Hawa Pak yang Pendeta, kalah dengan Pak pencobaan. Pendeta, andai Itu saja sebabnya Yesus- dari satu orang manusia Mati dia. telah berbuat dosa dan jatuh. Pak Pendeta, andai saja Yesus tunduk kepada iblis, maka kuasa dunia akan diberikan kepada Yesus. Betul? Betul enggak? Karena Yesus tidak menerima kuasa dari iblis, maka Yesus tidak memiliki kuasa dunia. Coba Anda baca di dalam Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Pertanyaannya, Yesus menerima enggak kuasa dunia dari iblis? Tidak. Berarti yang keluar dari kubur ini yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa di dunia itu siapa? Yesus tak menerima. Yang nerima siapa? Yang menggantikan Yesus di atas tiang salib toh. Itu makanya tadi keteteran Pak Pendetaku ini ketika diminta dalil. Mana dalil Pak? Dosa waris tak ada, Cak Ayu. Iya, kalau tak ada berarti ini rekayasa setan. Yesus diuji. Hei Yesus, jikalau engkau kemudian menyembahku, segala kuasa dunia akan kuberikan kepadamu. Apakah Yesus tunduk? Tidak. Berarti kuasa dunia itu Kental banget Bang Jawanya. Logat Jawanya Bang Suma. Lanjut Cak Ayu. berikan nggak kepada Yesus? Ya kagak. Berhasil nggak iblis? Tak berhasil. Baca nomor 13-nya. Setelah iblis mencoba Yesus dan gagal, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Pada waktu mana waktu tepat itu? Pada waktu Yesus terangkat ke langit dan digantikan oleh orang yang dikutuk oleh Tuhan, masuk ke dalam liang lahat. 3 hari kemudian dia bangkit. Itulah saatnya iblis bereaksi. Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Sedangkan yang asli mengatakan apa? Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Camkan itu. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa Indonesia, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu ajaran Yesus. Jadi yang keluar dari kubur ini, yang dilemparkan keluar dari kubur ini, yang sebagai tanda Sekali lagi Pak Pendeta, jangan cuman modal congor. jahat ini dalam Matius 12, yaitu bangkit dari kubur pada hari ketiga, itu adalah tanda untuk yang jahat. Yang keluar dari kubur ini siapa? Siapa? Pengganti Yesus yang sudah diberi kuasa oleh iblis. Penguasa dunia ini adalah iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Mana dalilnya? Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis,
akan dilemparkan keluar dari alam kubur. Siapa yang keluar dari kubur, Pak? Sembahan Anda kan? Siapa itu, Pak? Siapa itu, Pak? Manusia yang diberi kuasa oleh iblis. Dalilnya dosa waris, Pak. Masih menunggu saya, Pak. Silakan. Saya akan jawab. Silakan. Nah, waris itulah inti pengajaran dari semua kitab. Dalilnya mah. Kalau misalnya, Dalilnya dosa waris itu mana? Saya mau tanya kepada semua yang ada 3.000 orang ini. Silakan. Bahkan apapun jawaban Anda, itulah yang benar. Kenapa Anda hari ini sekarang disebut sebagai orang berdosa? Dari mana dosa itu? Yang menyebutnya itu Anda kan? Itu dalilnya dosa waris, Anda yang menyebut dia akan diselamatkan. Itu toh yang Bapak mau jual kepada kami. Untuk itulah Yesus mati agar menjadi mayat, agar dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Itu toh yang Bapak mau jual. Maaf Pak Pendeta, matur nuhun, kalau tidak ada dalil dosa waris, maka lebih baik Bapak mandi sumur 7 sumur dengan kembang 7 rupa. Percuma Pak Pendeta, wong di sini bukan gereja. Saya jawab ya. Silakan jawab, dalil tak ada. Sekali lagi, jawaban saya itu silakan dijawab sendiri oleh 3.000 yang menonton. Dari manakah dosa Anda? Kalau Anda mengatakan kita adalah orang berdosa, kecuali kalau Anda yakin Anda bukan orang berdosa. Kalau Bapak tidak mau berdosa, gampang kalau Pak Anda merasa diri orang berdosa, Pak. Pertanyaan saya, dari mana dosa itu? Kalau Bapak tidak mau berdosa, mati kenapa Pak, mati. Yesus tidak Mati, tunduk Pak. kepada iblis? Kalau Iblis itu Bapak bukan tak mau bapaknya. berdosa juga Iblis jadi itu adalah kambing bapak Pak, pendusta. jadi kera. Kera itu nggak berdosa Pak. Selama manusia disebut manusia diberi akal Pak. Wakulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah ditorehkan oleh pencipta langit dan bumi di atas muka bumi ini. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir pun silakan. Kita punya kehendak bebas. Sekarang Pak Pendeta masuk ke dalam kamar, kunci dari dalam. Ada nggak yang memaksa Bapak untuk coli? Ya tak ada, Bapak sendiri yang mau. Loh kok yang disalahin setan? Bukan Pak, itu pilihan. Manusia diberi kehendak free will. Orang koruptor itu pengaruh setan? Oh enggak. Lah itu kehendak dia sendiri. Udah. Kenapa setan itu pensiun? Wah udah ajaran kebenaran dari Tuhan itu udah semua. Lah ini dosa, ini nggak boleh, ini jauhi, tinggal kita pilih. Lah manusia bisa nggak korupsi? Bisa. Manusia bisa korupsi? Bisa. Tinggal dipilih toh. Mau korupsi, mau tidak korupsi, ya itu pilihan. Kehendak bebas. Itulah makanya kita diberi manusia ini derajat tinggi dari makhluk yang lain. Oh Adam yang disalahin. Weh, Anda yang coli, Adam yang dosa. Piye toh Mas? Iki nggak masuk akal, irasional loh. Jadi Bapak ini sekolah tinggi-tinggi hasilnya kayak gini. Belajar sama dedemit Bapak ini. Tak ada dalil Pak. Tak ada dalil dosa waris itu cuman akal-akalan sampean aja. Aku aja orang Jawa kok heran. Kok ada manusia dikasih akal kok kayak gini loh. Orang kayak orang minum kopi pakai campur Ajinomoto setiap hari. Dalil gue minta loh, nggak ada dalilnya. Piye toh Mas? Kalau ada dalil kita bedah. Kita bedah pakai pisau ilmu dengan meja akal yang kita punya. Dalil tak ada. Cuman menjual Yesus. Yesus mati untuk dosa kita. Ini ajaran sopore. Tak ada itu Pak. Tak ada. Makanya orang Yahudi itu diperintah di dalam Imamat 1 nomor 2. Katakan kepada orang Yahudi. Kalau mereka ingin melakukan penembusan dosa kepada Tuhan. Dia disuruh untuk sembelih kambing. Wedus bukan orang Pak. Wedus bukan orang. Muncul ajaran belakangan loh. Yang disembelih kok orang. Sementara Imamat 18 nomor 21, jangan kau mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Tuhan gak mau. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8,
Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang tak bersalah. Yesus orang benar kok dibunuh. Piye toh? Aduh, gimana dong Pak Pendeta ini? Jawane ndi Mas? Saya Jawa Ponto. Saya Jawa. Jawanya wong endi Mas? Jawanya wong Solo, Sulawesi. Ponto. Jawa Ponto alias Jenek Ponto. Gitu loh. Silakan Anda yang menarasi, karena dari awal narasi Anda itu adalah cara iblis untuk menolak keilahian Kristus. Manusia punya keilahian. Anda menjawab itu adalah narasi setan. Karena kalau Yesus tunduk kepada setan, cobaan setan itu artinya setan adalah bapaknya. Tapi Tuhan kami itu bapaknya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi dia tidak ada pandai-pandainya juga Mas ini kepada iblis. Yang kedua adalah justru Anda telah membenarkan tentang dampak dosa waris. Sebentar Bang, Tahu imamat itu. Tuhan Oten itu kulihat itu kayak apa ya? Tuhan Oten itu kayak jenglot. Itu kulihat kayak jenglot. Nah, mantap ya. Lanjut Bang. Persembahkan kurban curahan darah itu adalah warisan dari Taman Eden. Saya sudah jelaskan tadi. Pertama kali itu cuma akal-akalan ente aja. Itu akal-akalan ente. Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya seperti itu. Wong yang diminta untuk jadi pemimpin itu Adam, bukan ular. Saya tidak bisa berdebat kalau saya ngomong, Anda ngomong. Tadi ya karena Anda hanya menjual kebohongan. Sekarang saya ngomong, Anda mengoceh terus. Mohon maaf, terima kasih, saya mundur. Marah. Anda bisa. Malu. Kalau saya ngomong Anda diam, saya mau debat. Jangan marah, saya Cahayu. ngomong, Ya Anda udah kalau gitu aku diam, Cak Ayu. Silakan. Kamu Cari alasan aja ini. Gurunda, izin Gurunda. Iya, gimana ini Bun? si Meta ini, pendeta Meta itu ada utang sama saya. Dari kemarin nggak bisa bawa data. Itu dia. Dari kemarin tuh debat. Beneran sama saya aja dia nggak bisa, apalagi sama Gurunda. Wah, alamak. maka dari tadi maka Tuhan Oten 2 kali lebih cepat menghapus dosa. Menyembah jenglot. Jenglot lagi disalib. dari tadi ngoceh terus kan. Nggak ada data. Yang aku iki loh Mas, yang aku pikir iki loh Mas, Mas ngomong berarti kok ngomongin Jawa piye? Lawang aku tuh wong Jenek Ponto, Jawa Ponto maksudnya. Jawa Ponto. Gitu loh, Mas. Tapi iki lo angel pendeta angel tuturane piye? Orang mendasi umat yo. Rauno data. Harusnya dia malu gitu loh. Kalau dikatakan dosa waris itu adalah sebuah titah dari langit, lalu Yesus kenapa mau kemudian mengatakan dengan lantangnya, kenapa engkau ingin membunuh aku? Karena kamu tidak beroleh firman di dalam dirimu. Itu sudah menolak dosa waris. Kalau dosa waris itu ada, maka Yohanes 8 nomor 37 justru Yesus akan mengatakan, kamu ingin membunuhku karena ada firman di dalam dirimu, yaitu firman tentang dosa waris. Aku datang untuk menebus itu. Itu kalau Yesusnya lagi pesundal sama ladies yang berupa apa itu? ada yang disebut dosa waris. Orang-orang ketika ingin membunuh Yesus, artinya kalau dosa itu ada diwariskan, maka Yesus tidak akan menolak. Oh, ini sudah tiba saatnya digenapi, aku harus mati untuk dosa waris itu. Lah, tapi dia mengatakan sebaliknya. Kenapa kamu ingin membunuhku? Disebabkan karena di dalam dirimu tidak memperoleh firman. Jadi firman dari mana dosa waris itu? Ya tak ada. Makanya Pak Pendesta tadi itu tak sanggup menunjukkan dalil. Karena itu Lihatlah Tuhan Oten lagi bersama pesundal dengan pastor-pastor yang di bawah itu. Apa namanya? Biarawati ya? Biarawati. Lagi menginginkan Tuhan Yesus.
kebohongan yang diwariskan alias bohong waris. Gitu loh. Gini loh, seperti yang diimani oleh teman-teman muslim bahwa Allah-nya itu sang pencipta. Padahal Allah itu kan diperkenalkan Muhammad pada abad ke-7. Nah, sebelum Allah itu ada, pohon pisang juga sudah ada, manusia juga sudah ada. Apa coba, gimana cara kita membuktikan Allah itu? Kalau Nabi Muhammad itu datangnya hari ini, maka barulah Nabi Muhammad memperkenalkan Allah. Tak ada yang salah. Nabi Musa alaihi salam memperkenalkan tentang Elohim di abad 14 sebelum Masehi. Oke? Apakah nanti di abad 14 itu baru ada Tuhan? Enggak. Karena kebetulan pada abad itulah Nabi Musa diutus ke atas muka bumi ini. Abad pertama Masehi barulah ada yang disebut Bapa dalam tradisi Yudaisme melalui lisan Yesus. Kenapa? Karena Yesus diutus pada abad keempat. Oke? Kristen tidak mengenal nama Allah. Nanti Kristen mengenal Allah ketika dia masuk ke Indonesia. Bukan berarti Allah itu baru ada di Indonesia. Allah pencipta langit dan bumi mengenalkan diri yang kepada Nabi Adam alaihi salam, lalu memperkenalkan diri kepada Nabi Abraham, kepada anaknya Isa, Yakub, Musa, Daud, Salomo, Yesus. Lalu kemudian kerajaan Yehuda dialihkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan kemudian Rabbus samawati wal ard, yang hakikatnya laisa kamislihi syai'. Sama pemahaman ini kalau saya boleh pinjam, sama seperti konsep ketuhanan dalam agama saudara. Sayangnya saudara tidak bisa mempertanggungjawabkan konsep itu. Kalau saya, Allah satu-satunya Tuhan, segala sesuatu tergantung kepadanya, tidak beranak, tidak diperanakkan, tak ada sesuatu yang setara dengannya. Saya bisa pertanggungjawabkan itu. Tapi kalau Anda, Tuhan Anda menjadi bayi, Tuhan Anda nete, Tuhan Anda bernonot, disunat nonotnya, ditampar, diludahin, ditonjok mukanya, dipukul pentungan kepalanya, lalu kemudian ditelanjangin, dibagi-bagikan kainnya, lalu digantung, ditombak, lalu dibunuh, dikuburkan. Anda bisa mempertanggungjawabkan itu kalau itu adalah Tuhannya Abraham? Bisa. Pernah Anda mendapatkan data di dalam pengajaran Yudaisme Tuhan menjadi bayi? Pernah? Hah? Ya, ala Ishak dan ala Abraham. Ya, silakan. Di mana Tuhannya Nabi Abraham pernah jadi bayi? Silakan. Pertama yang mau saya tanggapi dulu ya. Enggak, itu aja. Enggak usah tanggapi yang lain. Anggap saja yang lain itu mata kuliah gratis. Kalau Tuhannya Abraham dikatakan tidak serupa dengan makhluk, oke? Sekarang kan berbeda-beda. Enggak, yang ini aja, yang singkat aja. Di mana Tuhannya Abraham pernah jadi bayi? Silakan. Nah, tapi boleh saya tanggapi dulu yang pertama ya. Yang lain enggak usah, anggap saja itu mata kuliah gratis. Kita langsung ke saudara di tempat saya ini udah jam 22. Lewat di sini jam 23. Lewat 2 jam. Saya belum selesai, itulah kamu. Lewat 20 jam 22 lewat 2 jam lewat 11 menit. Belum selesai saya. Makanya kalau loncatan berpikirnya lemah, jangan ikut debat. Jadi gini, tolong kau tunjukkan kepada saya di mana Tuhannya Abraham pernah menjadi bayi. Silakan. Tapi ayolah saya tanggapi dulu dong yang pertama. Enggak usah, anggap saja itu kuliah gratis buat Anda. Ini aja yang kita kerucutkan. Masalahnya pemahaman kita berbeda-beda loh. Enggak sama. Justru karena itu orang Yahudi Tuhannya satu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had.
Jelas itu. Oke? Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Bilangan 23 nomor 19. Sama. Kok sama? Walam yakul lahu kufuwan ahad. 2 Samuel 7 nomor 22, Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Tidak ada yang setara. Sama, konsep kami sama. Sekarang derita Anda, Tuhan Anda pernah jadi bayi. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Tuhannya Abraham pernah jadi bayi. Biar kita bisa mengambil konsep Kristen ini sebagai bagian daripada agama samawi. Silakan. Bukan pernah menjadi baik. Tuhan para nabi-nabi terdahulu itu pernah mengutus firman-Nya menjadi daging atau menjadi manusia. Ya, kalau begitu saya juga tahu. Al-Quran saya juga mengatakan itu. Nabi Isa berasal dari kalimat Tuhan, dari roh Tuhan. Tapi jadi bayi, ada nggak konsep itu? Ya itu di Alkitab. Tapi saya tanggapi dulu yang pertama. Itu aja dulu. Kalau yang pertama, yang kedua, yang ketiga, udahlah. Sekarang Masalahnya Tuhannya pemahaman Bani kita beda, Israel, saudara, Tuhannya Bani Israel pernah nggak jadi bayi? Mengutus firman Tuhan, Bani Israel pernah mengutus firman-Nya menjadi daging, menjadi manusia, menjadi bayi. Kalau mengutus, yes, ini menjadi bayi. Tuhannya Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Cak Ayu. Iya, Tuhan mereka ya. Tuhan menjadi bayi, Cak Ayu. Kolose 2 nomor 6, nomor 7, 8. Bukan firman menjadi daging. Bukan saya sedang membahas. Iya, sampai sekarang, Saya sampai tidak sekarang sedang Tuhan membahas mereka itu Yohanes. Saya sedang membahas bisikan Roh Kudus. Roh halus yang datang kepada Paulus dengan mengatakan Tuhan menjadi daging. Tuhan para Tuhan nabi menjadi bayi. terdahulu itu pernah menjadi manusia. Tuhan menjadi bayi. Di mana dalilnya? Yaitu Tuhan di abad pertama. Yang saya tanya, Abraham, pernah nggak Tuhannya Abraham menjadi bayi? Semua nabi-nabi terdahulu. Di mana dalilnya? Tuhannya Yesus. Ngawur. Mana dalilnya? Bapak Tuhannya itu bagian dari Yesus. Yesus itu bagian di dari Bapak. mana dalilnya? Kalau kita Yesus menyembah Yesus sama dengan menyembah Yesus Bapa. itu Kita Tuhan. menyembah Bapa sama dengan menyembah Yesus. Saudara, jangan mabuknya di sinilah. Yang saya Boleh tanya. nggak saya tanggapin yang pertama? Iya, di mana dalilnya Tuhannya Abraham jadi bayi? Boleh nggak saya tanggapi yang pertama? Saya Enggak jawab. perlu, anggap saja itu kuliah gratis. Yesus itu ala Ishak ala Abraham. Di mana dalilnya Yesus ala Allah Isa menjadi ala Abraham? manusia. Di Yesus mana itu- dalilnya? Kenapa? Di mana dalilnya Yesus ala Abraham ala Isa? Iya, Yesus itu Allah Ishak ala Abraham. Dalilnya di mana? Oke, bentar saya cari dulu. Masalahnya, makanya saya tanya juga pertama. Oke, bentar saya cari ayatnya ya. Masalahnya suku lupa saya. Kamu cari sampai istrimu bertelur, tidak akan pernah bisa kutemukan. Ada. Nah, silakan. Saya tunggu. Jangan melangkah ke tempat lain sebelum kau tunjukkan itu. Jangan Silakan. diturunkan ya. Iya, silakan. Oke. Ya. Istrinya bertelur. Iya. Aduh. Kau jual celana dalam, itu semua demi doktrin. Kamu rela makan sendal karena doktrin. Kamu gila, itu semua karena doktrin. Mana? Bagus banget. Yesus ala Abraham ala Ishak, mana dalilnya? Sampai bini lu bertelur. Matius 22 ayat 31. Asik. Matius 22 dibawanya, mampus. Kalau ya silakan Anda bacakan, silakan biar kita tertawa rame-rame sini. Silakan. Coba. Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Di mana tertulis itu? Kan udah saya kasih tahu dalilnya, brother. Matius 22 nomor 23 mana ada? Bukan nomor 23.
Matius 22 ayat 31 bukan 23. Oh, berarti telingamu sudah rusak. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda? Gak ada Allah di situ. Lah itu ada di situ. Iya Allah, itu bacanya Allah. Iya makanya kamu dapat dari mana? Aneh. Itulah saudara, agamamu ini aneh. Tetapi Boleh saya tentang tanggapi yang pertama? kebangkitan Boleh saya- orang-orang mati, tidakkah Akulah kamu anak baca apa yang difirmankan Allah ketika Allah bersabda, akulah Allah Abraham, akulah ilah Abraham, akulah ilah Loh, ini Itu udah. Apa lagi? siapa yang berfirman di situ? Yesus. Nenekmu kiper. Yesus sedang mengutip ucapan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, Yesus sedang mengutip ucapan. akulah ilah Abraham, ilah Yesus sedang mengutip. Mengutip Terus? apa? Ada baca kitab gitu. Loh, Yesus sendiri mengatakan seperti itu. Iya kan yang mengatakan itu Yesus, akulah Allah. Ya kalau saya yang membacakan Allah itu berarti itu juga ucapan saya gitu. Kenapa? Kalau saya membaca itu berarti saya juga adalah Allah Abraham gitu. Kita mengikuti Bible dong. Loh, Yesusnya mengikuti perjanjian lama dong. Keluaran 3 nomor 6. Dikasih dalil. Saya bacakan Keluaran 3 nomor 6. Boleh? Dikasih dalil. Oke, saya bacakan Keluaran 3 nomor 6. Berhenti dulu nangis. Nih. Lalu Elohim berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Keluaran 3 nomor 6. Yesus sedang mengutip Keluaran 3 nomor 6. Teman-teman mari tertawa. 1, 2, 3. Sayang semuanya. Ya kan sama, brother. 1, 2, 3. Sayang semuanya. Perkataan Yesus itu perkataan Bapa, perkataan Bapa itu perkataan sedang Yesus. mengutip Keluaran 3 nomor 6. Ya kan sama. Perkataan Yesus itu perkataan Bapa itu perkataan Yesus. Aduh. Nggak malu dia. Udah, kamu turun, kamu cari sini. gereja, temui pendetamu, cari celana dalamnya, celap, jilat tangan lo. Jangan permalukan Kristen yang lain. Di situ Yesus sudah mengutip kitab Keluaran. Lalu Tuhan berfirman, akulah ilah ayahmu, ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Makanya di data Yohanes di Matius 22 nomor 31 itu Yesus berkata 31-nya, tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika Allah berfirman, akulah ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Oke. Banyak orang sedeng karena tak sanggup kemudian menghadapi para apologet Islam yang sangat tangguh. Karena umat Islam itu dilindungi oleh Bible. Bible pasang badan. Inilah yang diterangkan dalam Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu Allah dengan tulisan-tulisan tangan mereka. Padahal Allah membalasnya justru tulisan-tulisan tangan mereka yang membuka aib mereka sendiri. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Masya Allah. Sebentar Bang Sumar, sebentar. Teman-teman di tab-tab ya. Ketik asli triple plus karena ada peringatan ini mau rungkat.
maklum banyak yang menombak, banyak yang iri di bawah ya, oten-oten. Ketik asli plus ada 3 plus tambahnya ada 3, diketik ya. Soalnya ini mau rungkat kayaknya nih, harus ditap-tap juga. Oke, lanjut. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Bohong yang diwariskan itulah pembalasan kepada kejahatan si cupu. Si cupu. Ketik asli plus ada 3 ya, itu di copy saja yang di atas baru dikirim ya, sebanyak-banyaknya, soalnya ini ada peringatan mau rungkat kayaknya. Yang mati akalnya beragama dengan simbol salib, ternyata perintah Tuhan hanya menyembah kepada Allah dengan menghadap ke bait suci, bukan menghadap ke tiang salib. Adakah? Oke, izin berhenti. Kita sapa dulu Gwine. Gwine. Ada yang mengetik Bun. Gwine. Sorry, ada yang mengetik di bawah Bun atas nama Hunter. Berani Suma lawan saya? Berani dong. Naik sini dek. Hunter naik sini dek. Naik. Ayo naik. Sini dek. Turunkan yang lain dek. Sini naik dek. Sini. Biar ku ajari arti sebuah kebenaran. Silakan. Bang mau nanya bang. Ya silakan. Dari sekte mana? Kamu Kristen Gwine? Kristen Gwine? Gwinifer? Kristen? Oten. Oke. Kenapa suaramu bisik-bisik? Kau ini ya, kamu numpang wifi tetanggamu ya? Kenapa bisik-bisik bang? Oh ada orang tuamu, silakan. Silakan bertanya. Dikatakan Masehi itu semenjak apa? Masehi. Bang Zainal diganti Ini si bro admin Gerunda. diganti Biar gambarnya, ketahuan soalnya dia, itu buka baju, ada pelanggaran di akun Bang Zainal. Masehi. Masa sih? Nah, demikian tadi kamu muslimin ya, yang dimana hujah akhi Suma itu begitu tajam, walaupun sedikit melucu-lucu ya, tapi alhamdulillah yang menonton juga jadi mendapati ilmu dan juga terhibur ya. Selain daripada terhibur juga mendapatkan ilmu. Jadi generasi-generasi penerus ya, pemuda-pemuda Islam harus pandai berapologet ya, harus pandai mempelajari kristologi. Itu menjadi sebuah wajib. Karena apa? Ke depan ya, itu pasti Islam juga akan banyak mengalami tantangan ya, bukan hanya dari pihak Kristen saja, bahkan dari orang-orang ateis, orang-orang yang kafir nih, orang-orang kafir dari segi segi manapun ya, dari sudut manapun, yang namanya orang-orang kafir kan memang mereka sangat takut sekali jika mana Islam itu berjaya, maka mereka berusaha dengan segala dayanya ya, dengan tipu dayanya ya, untuk mencoba membuat Islam itu runtuh, Islam itu ambruk ya, dan punah dari muka bumi. Nah, maka dari itu ya, walaupun tidaklah mungkin Islam itu akan runtuh, tapi setidak-tidaknya kita juga sudah ambil peranan di dalam Islam ini, sudah mempunyai kontribusi, bahwasanya kita pernah membela agama Allah, pernah membela agama ini. Jadi apalagi sekarang ini ya, banyak sekali di seluruh penjuru bumi ini ya, setiap negara ini ada yang namanya robot AI namanya ya. Itu ternyata ketika ditanya seorang pendeta di di India waktu diadakan pameran teknologi ini ya, ternyata pendeta itu menanyakan agama mana yang paling benar dan agama yang paling sejatinya benar. Lalu robot itu menjawab
dengan tegas, dengan lembut, ya ternyata Islam menjadi agama solusi, ya agama masa depan, karena Islam itu yang benar-benar agama yang mengajarkan kasih sayang. Nah disitulah banyak sekali yang pada akhirnya penciptanya AI itu sendiri, pencipta robot itu juga masuk Islam pada akhirnya gitu. Ini baru-baru ini. Nah terus ada lagi nih di Cina ya, ketika tembok itu runtuh, ya ternyata di dalam runtuhan itu ada sebuah makam seorang nabi ya, Zulkarnain ya, Zulkarnain. Nah, itu jelas jadi membuat orang-orang Cina yang tidak tidak menyukai Islam jadi penasaran dengan Islam, yang tidak mengetahui Islam jadi penasaran ingin tahu Islam. Orang Cina yang sudah Islam yang teraniaya ataupun tersisihkan, terpinggirkan, dipandang sebelah mata, sekarang merasa terlindungi. Dan banyak sekali saat ini orang-orang di muka bumi ini oleh karena kemajuan zaman dan juga musibah yang terjadi membawanya mereka masuk Islam. Nah itu menjadi sebuah tanda bahwasanya Islam itu akan berjaya di kemudian hari, dan Kristen pun akan hengkang dari muka bumi. Itu sudah barang tentu, dan itu sudah menjadi kepastian, dan bukti-bukti saat ini sudah banyak terkuak, sudah banyak terjadi. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ibrahim Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.